Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara keluarga yang Tuhan berkati. Selalu sukacita mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kita siapkan bahagian perjanjian lama, Kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan syukur atas tuntunan Tuhan sampai saat ini, kami kembali mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus ketika akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan dan kebenarannya dan mau belajar serta melakukannya seturut kehendak Tuhan. Dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, biarlah kami memiliki hikmat dan pengertian dalam menjalani kehidupan ini, menyikapinya dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 yang menyatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, semua orang menginginkan masa depan yang cerah, berbahagia, sejahtera, dan berhasil. Firman Tuhan menyaksikan bahwa Tuhan sebagai dasar dan sumber masa depan kehidupan orang percaya, menyaksikan itu dalam kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kalau mau dilihat, Amsal 23 ayat 18 menyaksikan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sesuatu yang belum kita ketahui, tetapi sudah ada karena Tuhan mempersiapkannya. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka ketika kita berserah, ketika kita tunduk, ketika kita mengikuti dan kita mau berjalan dalam proses yang Tuhan sudah tetapkan, maka niscaya itu akan dimampukan. Rencana Tuhan terhadap masa depan itu juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik dengan masa depan yang penuh dengan sejahtera. Jadi kalau mau dibilang tidak ada alasan sebenarnya buat manusia ragu ketika menghadapi atau telah melewati masa lalu ataupun ketika sedang menghadapi masa kini yang hampir semua orang menghadapi pandemik ini. Bahagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian, pengalaman yang dialami oleh Yusuf, Tuhan pakai untuk dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia menjadi berkat. Dia menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa yang tidak semua orang bisa mengartikan mimpi. Kalau dulu dalam sebuah perjalanan atau kenyataan, ketika seseorang bermimpi selalu dikaitkan dengan sesuatu atau apa yang pernah disampaikan kepadanya. Dulu ada orang berkata, kalau mimpi giginya copot, ada saudara yang mau sakit ataupun mau pergi. Bapak Ibu Saudara, ada juga yang menyatakan ketika mimpi tentang sesuatu yang menyeramkan, membuat orang selalu berusaha untuk mengkaitkan dan juga mencari tahu akan maknanya. Hari ini kita belajar tentang apa yang disaksikan oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang sedang menjalani masa kini melihat tanda akan masa depan. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah memiliki kekuatan dan kuasa untuk menentukan apa yang menjadi bahagian kehidupan kita tentang masa depan kita. Tetapi Tuhan mengetahui. Oleh karena itu ketika Yusuf dipanggil setelah 2 tahun, dia bersabar, dia menahan diri, dia tetap hidup mencari apa yang menjadi karya Tuhan bagi hidupnya. Walaupun dia di penjara, dalam pertolongan Tuhan dia mendapat pengasihan kepala penjara.
dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia juga boleh mengartikan mimpi yang disampaikan dan dimohonkan untuk dapat diketahui maknanya oleh juru makan, juru roti, ataupun juru minum raja. Bapak, Ibu, saudara keluarga yang diberkati Tuhan. Kerap kali kita merasa bahwa ketika kita bermimpi, itu adalah cara Tuhan. Bahkan banyak orang pun, apalagi pada zaman sekarang ini, sulit untuk percaya apa yang menjadi bahagian dalam perjalanan hidupnya, terutama dikaitkan dengan mimpi. Tetapi dari sini pun kita belajar, Tuhan membuka cakrawala, Tuhan punya cara yang banyak, Tuhan punya cara yang spesifik khusus. Dan Tuhan punya cara untuk menyingkapkan besarnya kuasanya, besarnya karyanya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengungkapkan, untuk menyaksikan cara dan tindakan Tuhan. Dan apa yang dinyatakan oleh Yusuf ketika dalam pemberitahuan kepala penjara, setelah bersabar, ada hal yang disaksikan. 2 kali Raja Firaun bermimpi menunjukkan 2 masa yang berbeda. Tetapi kekuatan kuasa Tuhan mengisi pikiran, mengisi hati Yusuf. Sehingga Yusuf sanggup menjadi orang yang terpercaya, memiliki kuasa dan kesanggupan memaknai apa yang disaksikan atau apa yang dialami, apa yang juga menjadi kegundahan dari Raja Firaun karena tidak berjumpa, belum mendapatkan orang yang dirasanya punya kepintaran, kecakapan, pengetahuan untuk bisa mengartikan mimpi. Orang-orang besar di kalangan kerajaan Mesir atau Firaun sendiri tidak mampu, tidak sanggup, tidak mengerti apa yang menjadi mimpi Firaun. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih, ditunjukkan bahwa walaupun Yusuf dipenjara, walaupun Yusuf diabaikan atau menderita, tetapi disampaikan di sana bahwa Yusuf dihadapkan kepada Firaun. Dan di sanalah Yusuf menyampaikan. Tetapi Yusuf menyampaikan bahwa dia karena kuasa Tuhan, Yusuf mampu menyaksikan, membuka, memberi makna dari mimpi Firaun. Bapak Ibu saudara yang kekasih, apa yang disaksikan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 25. Jawaban Yusuf yang diminta untuk menerangkan apa arti 2 kali dari mimpi Raja Firaun. Yusuf menyampaikan, Yusuf memberi respon, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ada satu sisi, satu masa di mana ada hal-hal yang baik, bahagian proses kehidupan yang akan dialami dengan baik. Tetapi perlakuan Firaun juga terbuka dan pada akhirnya dia pun melalui mimpinya Tuhan ingin menunjukkan apa yang akan dialami oleh Firaun, oleh bangsa Mesir. Bapak Ibu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf menyatakan bahwa segala sesuatu yang dialami oleh Firaun adalah tanda. Tanda dari Allah yang akan dilakukan bagi negeri Mesir, bahkan daerah-daerah sekitarnya. Apa yang dinyatakan di dalam mimpi Firaun menurut Yusuf adalah sebuah pernyataan di mana hal-hal yang akan terjadi pada waktu ke depan, pada masa ke depan. Allah akan mendatangkan 7 masa kelimpahan dan diikuti 7 masa kekeringan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus disikapi? Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pernyataan dan penegasan bahwa Allah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Menyangkut sesuatu dalam keterbatasan kita, terutama ketidaksanggupan kita untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Mari mohonkan selalu hikmat Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatu, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah atau hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum pandemi ini terjadi,
Kita nggak pernah tahu akan selama ini. Kita nggak pernah tahu apa yang kita akan hadapi, apakah kita kuat, kita mampu, kita sehat, kita baik, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang menjadi karya dan pekerjaan Tuhan. Menghadapi masa depan, Tuhan menyingkapkan ada tanda-tanda yang mengikutinya. Bijaklah, mintalah hikmat, mintalah tuntunan Tuhan untuk bisa menerima, bisa tetap berjalan, mencapai, mengupayakan masa depan dalam tuntunan Tuhan. Menghadapi dan melihat tanda-tanda yang terjadi membuat kita menaruhkan diri, memohonkan pertolongan Tuhan. Memohonkan ketika kita tidak sanggup dan tidak dapat menentukan hal-hal yang bisa kita upayakan, biarlah tangan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Suatu waktu, ada orang yang mengatakan bahwa semua mimpi ada artinya di baliknya. Tapi ada orang juga mengatakan ketika seseorang bermimpi itu adalah bunga tidur. Bisa karena mimpinya terlalu besar tetapi dia tidak mengupayakannya. Bisa karena dia tidak berharap apa-apa dan mengikuti setiap jalan dan perjalanan hidupnya. Sebagai orang-orang yang hadir dalam kehidupan pada masa kini, tetaplah memohon dengan kerendahan hati, campur tangan dan tuntunan. Dengan hikmat boleh mengupayakan hal-hal yang terbaik. Dengan hikmat memberdayakan segala sesuatu yang tadinya kita rasa tidak bisa. Dengan hikmat kita belajar bijak untuk menjalani hidup. Dan tidak mengandalkan kekuatan dan keberadaan kita. Dengan hikmat kita boleh menjadi jeli. Bahkan semakin mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Tidak saja melalui mimpi, lewat hati nurani, lewat pemikiran ketika kita menghadapi pertimbangan-pertimbangan, ketika kita menghadapi pukulan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masa-masa ini. Bertanyalah, berserulah, mohonkanlah kekuatan pengasihan Tuhan untuk selalu menyaksikan perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikannya. Dalam kondisi yang terjepit, Yusuf dibebaskan. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, Allah bisa menjangkau dan menyatakan kasih dan karunia-Nya. Apa yang menjadi harapan dan kesanggupan kita ke masa depan? Mari belajar dari Yusuf. Meyakinkan Tuhan sang pemilik, Tuhan sang penentu, Tuhan sang pemimpin, Tuhan sang pemberi berkat akan menopang memampukan kita dalam menjalani langkah dan kehidupan ke depan. Tertunduk dalam doa, mohonkan hikmat dan bijaksana. Tertunduk dalam doa bahwa Dialah satu-satunya pemelihara kehidupan. Tertunduk dalam harap bahwa apa yang Tuhan tetapkan akan menjadi kebaikan dan keberkatan kita jika kita juga mau memegang seluruh bahagian ketetapan dalam tuntunan kuasa dan kasih-Nya. Bisa? Ya. Ada tanda-tanda jelas Tuhan menetapkan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kita. Kita berdoa. Penuh kasih dan kebaikan ya Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Kerap kali Tuhan punya cara yang sederhana. Tetapi juga kerap Tuhan punya cara yang luar biasa. Untuk mengingatkan kami untuk bergantung kepada Tuhan penentu kehidupan. Engkau memberikan masa depan yang baik, yang indah dan penuh sejahtera. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami untuk bisa menyikapi dengan dekat, dengan setia, dengan mengharapkan tuntunan dan hikmat-Mu. Agar kami semua boleh mengalami kebaikan-kebaikan bukan karena kekuatan dan kesanggupan kami. Mampukan kami hanya melalui tuntunan hikmat. Kami boleh menyikapi setiap hal. Mungkin yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Bahkan segala hal yang mengkhawatirkan kami. Yang membatasi kami pada waktu-waktu ke depan. Biarlah kepercayaan kami, kesetiaan kami Tuhan membuat kami selalu boleh
memohon rahmat-Mu, memohon kasih karunia-Mu, bahkan dengan hikmat kami menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami sebagai para orang tua, berkati kami sebagai anak-anak, berkati kami sebagai persekutuan, gereja dan jemaat. Ketika menghadapi pandemik ini, Tuhan tolong supaya apa yang boleh kami lakukan juga sebagaimana Yusuf, dia boleh menjadi alat, menjadi berkat, menjadi karya pertolongan Tuhan, tetapi juga keterbukaan untuk siap ketika ada hal-hal yang menjadi ketidakbenaran. Tuhan akan juga menyaksikan tindakan dan karya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan di waktu yang ke depan, hanya memohon kasih dan karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan memberkati kita menjalani, meneruskan, menggapai, menuju masa depan yang Tuhan percayakan dan perkenankan dalam kehidupan kita dengan berkat dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.